sediakan di situ sabun dan sikat gigi. Jadi buat teman-teman yang di Kota Cantik Palangkaraya boleh banget hubungin langsung ke nomor WA yang ada di bio IG ini. Makasih ya. Kalau yang di Bigo kan banyak orang, rata-rata orang Bigo penggunanya bukan satu kota kan. Rata-rata Bigo-Bigo ini kan orang-orangnya di luar kota atau di luar negeri. Jadi kita bisa challenge di Bigo aja. Tapi ada kok orang Bigo datang. Ngaku dia, kalau dia viewers Bigo dan spender Bigo ada. Tapi jarang orang mau ngaku. Biasanya kan mungkin dia dari Bigo tahu, tapi dia nggak bilang kalau dia pengguna Bigo. Hanya ada 2 orang yang benar-benar jelas. Mereka bilang bahwa mereka adalah pengguna Bigo. Mereka bilang sama Kis. Katanya gini, aku dulu viewers kamu katanya. Terus aku sempat jadi spender, tapi spender lama udah vakum kalau sekarang gitu. Dia datang ke sini dengan ngebawain Kis pizza waktu itu. Beberapa kali dia panggil Kis ke hotel juga. Jadi ke hotelnya tuh pindah-pindah. Ternyata dia bukan orang Palangkaraya. Jadi dia ke Palangkaraya cuman gara-gara tugas. Jadi ada tugasnya pekerjaan di Kota Cantik ini. Waktunya dia luangkan 1-2 jam untuk bersama Kis. Jadi Kis terima kasih banget buat teman-teman yang di Bigo yang udah menyempatkan untuk reservasi massage ataupun LC-nya sama Kis. Thank you loh. Makasih ya. Thank you banget udah bawain Kis pizza juga waktu itu berkali-kali. Waktu di hotel Kis dibeliin pizza, lalu pas di rumah juga Kis dibawain pizza sama orang Bigo itu. Iya rezeki, jangan ditolak, senang dong. Dengan senang hati kan, namanya rezeki, nggak kemana. Bila kau putuskan aku, masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan aku, masih banyak teman-temanku di sini. Sepertinya sendirian kak. Sebenarnya tetangga semua rame kak. Tetangga Kis tuh depan, kanan, kiri, belakang tuh rame, semua penuh. Tapi orang-orang Palangkaraya itu punya ciri khas. Sebanyak-banyaknya orang di dalam rumah mereka, ya mereka cuma sibuk di dalam rumah masing-masing. Nggak suka ganggu gitu, kayak ribut, berisik, atau supaya kedengeran bahwa rame, nggak perlu. Padahal di rumah depan misalnya banyak nih jumlah orangnya, ada 6-8 orang. Di sebelah, apalagi sebelah kanan kan rame, rumahnya gede gitu. Mereka satu keluarga sampai anak cucu di situ gitu. Tapi nggak pernah kedengaran ribut. Ya karena apa? Karena kita di Palangkaraya ini punya ciri khas, memang orangnya suka yang tenang, damai gitu. Nggak saling ganggu. Tapi saling tolong. Kalau kita butuh bantuan cepet tuh gercep. Kita tuh ngubungin ibu depan tuh, cuma chatting bentar langsung dia datang nolongin. Waktu itu pernah ada kegiatan apa gitu, Kis minta tolong langsung muncul si ibu. Padahal kelihatan kayak nggak ada orang kan. Di kiri tuh suami istri, di sebelah kanan orang rame satu keluarga. Jadi semua orang tuh rame. Di belakang rumah Kis ini perumahan, semua rame. Jadi kalau kakak lihat kelihatannya Kis sepi sendiri, ya memang kelihatannya doang, tapi aslinya tuh kita dikelilingi dengan banyak orang yang sangat baik, yang sangat peduli sama kita. Karena Kis sudah merasa sendiri. Selama Kis tinggal di sini, banyak pertolongan datang dari orang-orang di kompleks ini gitu. Kita disupport lah ibaratnya oleh orang-orang lingkungan sini. Kayak penjagaan kompleknya kan 24 jam. Subuh kadang Kis kan bisa kebangun tuh. Ku dengar orang-orang masih keliling, ngecek komplek gitu. Itulah salah satu usaha yang dilakukan gimana supaya di komplek itu tetap aman dan kita merasa nyaman. Jadi Kis bersyukur sebenarnya tinggal di sini juga kak.
orang-orangnya enak, kita saling jaga. Yang penting kita tahu aturan. Makanya kenapa kerjaan KIS ini yang massage, KIS buka jam 10, tutup jam 8 malam kan. Jam 9 mentok-mentok udah tutup banget. Karena apa? Karena aturan. Kecuali kalau KIS panggilan, kalau kakak panggilan ke hotel dan kakak butuh LC yang mungkin di jam malam atau jam subuh, itu boleh, tapi reservasi agak jauh hari. Supaya KIS sediakan waktunya untuk KIS samperin ke tempat penginapan kakak gitu. Karena kalau kakak datang yang ke sini, kita maksimal handle di jam 9 udah tutup. KIS buka jam 10 pagi, tutup jam 9 malam. Untuk apa? Untuk kita saling menghargai, kita tinggal di komplek ini. Supaya sama-sama nyaman gitu. KIS tetap bisa cari rezeki, tapi kita juga tetap tahu aturan. Aturan kompleks supaya sama-sama nyaman. Orang-orang udah nggak ada yang buka pintu, Kak, di jam segitu. Semua di komplek ini rata-rata udah pada tutup, udah pada diem di kamar masing-masing, di rumah masing-masing. Karena mayoritas orang di Palangkaraya ini, Kak. Orang Palangkaraya itu kan mayoritasnya kerjanya di kantoran ya, Kak. Ya, mayoritasnya. Jadi, walaupun nggak kantoran, rata-rata orang-orang di sini tuh morning person. Morning person itu apa? Mayoritas orang-orang yang kerja pagi. Yang malam ya memang karena mereka shift malam aja, kayak mereka mungkin dokter, perawat, ya kan, yang jaga malam, security jaga malam, oke, ya kan, atau tukang parkir mungkin. Atau orang-orang yang buka-buka tempat jualan makanan kaki lima. Selebihnya orang-orang yang memang yang lain, mayoritasnya itu morning person. Mereka kerja pagi hari, kayak kebiasaan mereka yang ngantar anak sekolah gitu. Aktivitas udah, kalau udah subuh nih, kita sudah denger nih, wah, suara-suara ada orang nyapu, orang-orang depannya udah mulai sibuk ngurus anaknya, mandiin anak, gitu-gitulah. Iya, jadi menurut KIS pribadi, orang-orang di sini tuh pada-padanya sibuk pagi-pagi bangun, udah ngurus anak, masak, karena sebelum jam 6 mereka udah ngantar anak sekolah, baru mereka pergi ini ke kantor gitu, kerja. Aktivitasnya gitu. Nah, jadi berpengaruh kepada hidup KIS. Ketika kita dikelilingi orang-orang morning person, maka KIS akan bangun pagi juga. Kita tuh manusia tuh, kalau kata orang lingkungan berpengaruh, itu memang benar, Kak. Benar. KIS yang tipe orang sebenarnya, aku malas sebenarnya. Aku tuh pemalas, Kak. Aku malas banget bangun pagi. Bener-bener kayak iyu banget. Tapi mau gimana? Malam aku udah dengar kok orang gak ada suara gitu. Kayak semua udah pada sepi kan, udah pada tidur. Intinya jam 9, 10 malam tuh udah sepi banget. Aku tuh malas sebenarnya, Kak, kalau boleh jujur. Aduh, aku tuh pengennya tuh sebenarnya jadi orang tuh gak perlu morning person. Tapi kerasa, Kak, lingkungan kita mengajarkan untuk kita tuh bangunnya pagi gitu. Pagi nih, alarm padahal sengaja dari kupikir gara-gara alarm bunyi aku bangun, ternyata enggak. Alarm gak aku bunyiin, tapi aku tetap bangun pagi. Karena apa? Aktivitas orang di sekitar kita kan kerasa apa ya, energi ya. Vibe dari sekitaran kita tuh, oh ini orang aktivitas nih, orang bangun, orang pada mau memulai gitu. Jadi kita keikutan. Bener-bener rasanya kayak anak sekolah aku jatuhnya, kok aku harus bangun pagi ya. Jadi kalau aku udah bangun pagi, aku nggak ngapa-ngapain, rasanya tuh nggak enak. Makanya KIS bangun langsung masak ya kan, cuci baju, cuci piring, nyetrika, aku nyapu, ngepel. Karena aktivitas orang sini seperti itu. Kita nggak bisa bohong, Kak. Manusia itu memang, kita misalnya 10, kita satu dari 10 orang, yang lain bangun pagi, akhirnya kita merasa ikut-ikutan. Coba kakak deh punya teman kakak tuh orangnya suka minum alkohol. Walaupun kakak tidak terlalu secandu dia alkohol, tapi KIS yakin pasti ada masa dimana kakak akan ikut dugem. Yakin banget, cepat atau lambat, Kak. Itu sudah pasti. Kenapa KIS masih terselamatkan? Kalian tahu apa? Karena aku gak pernah dalam jangka waktu lama bersama temanku. Waktu itu, aku ke Bali. Cuma 6 bulan kan? Setelah 6 bulan kenal, baru aku diajakin temanku, kita pergi ke klub terbuka di Bali itu kan. Klub yang lumayan mahal dan hedon itu kan. Aku gak pernah ke sana. Seandainya aku lebih lama lagi di Bali, aku yakin, Kak, lama-lama aku akan menikmati itu. Lama-lama aku jadi suka itu. Karena apa? Jujur aja, baru pertama kali aku duduk aja, aku mulai melihat kiri kanan. Oh, ini aktivitas orang di klub. Lihat kiri kanan ada kolam renang. Terus di sananya laut, langsung kayak beda ya hiburan orang yang punya duit. Gitu aja dalam otak KIS. Benar. Serius. Jadi aku ngelihat gitu kan dalam hatiku,
Untung habis ini aku beberapa hari ke depan aku pulang. Karena aku pastikan aku anak culun, jarang dugem, jarang ke klub. Tapi seculun-culunnya manusia, Kak. Kalau dia dikelilingi oleh orang lainnya yang suka dugem, suka minum, suka ke klub, pada akhirnya kaki kita pun akan melangkah. Pasti. Mungkin perbedaannya adalah ketika kita bisa mengontrol diri. Mungkin kalau ada orang lain yang kalau ke klub dia harus mabok gitu kan, sampai muntah atau apa, mohon maaf nih kan. Kalau kissing mungkin nggak sampai ke tahap sana. Tapi setidaknya pasti kita akan tetap minum gitu untuk menghargai teman. Kayak kemarin waktu aku diajak ke klub, padahal aku nggak suka alkohol kan. Tapi 1-2 teguk kan aku minum akhirnya. Mereka kan berbotol-botol, jadi berapa botol, yang satu suka whisky, yang satu misalnya suka wine, yang satu suka, kan beda-beda, teman kita nih kesukaannya lain-lain, sedangkan minuman tuh nggak boleh campur, Kak. Kalau kita minum whisky ya whisky aja kan, kalau wine ya wine aja. Ini enggak, mereka yang satu botol yang memang khusus yang dia suka, jadi yang dia suka whisky dia pesannya whisky gitu, yang dia suka turunan wine dia pesannya wine. Nah kita yang nggak suka apa-apa, kita cuma minum air putih, otomatis mereka nawarin dong. Walaupun sebenarnya ketika kita nolak pun sebenarnya nggak masalah, teman kita pasti nggak akan tersinggung. Tapi beda, Kak. Ketika kita sudah duduk ngobrol, ngumpul bersama, pasti 1-2 tegukan di sloki kecil itu kita akan minum, Kak. Itu sebagai tanda cheers persahabatan. Makanya kita sering bilang, mari kita bersulang sebagai tanda persahabatan. Itu sebagai tanda persahabatan aja sebenarnya. Buat orang-orang yang bukan pecandu, yang dia masih bisa mengontrol dirinya, yaitu sebagai tanda dia menghargai, punya rasa hormat kepada temannya karena itu kesukaan temannya. Gitu. Kalau dari sisi kiss. Jangan banyak kiss, apalagi tempar. Allah ngapain disuruh, Kak? Aku tahu batasan diriku. Dan aku bersyukur dipertemukan dengan teman yang tidak pernah memaksa. Kita pernah kumpul di salah satu tempat di Jimbaran waktu itu, satu kulkas, Kak, minuman dia. Kulkasnya besar. Satu kulkas tinggal pilih, mau yang turunan apa semua dia lengkap. Tapi faktanya apa? Kis tidak terlarut dalam gaya hidup orang lain. Tapi kalau ditanya aku minum, ya pasti jujur dong, gak munafik, aku minum. Aku minum secukupnya. Secukupnya aja. Tanpa harus seperti orang. Kalau orang mungkin dia kuat 1-2 botol sendiri. Aku enggak. Aku 1 atau 2 sloki udah cukup. Enggak bisa banyak. Bahkan ada mereka waktu itu tuh dengan berbagai jenis semua dikeluarkan, tinggal pilih. Siapa tahu kamu gak suka yang ini, kamu suka yang ini. Semua ditawarin.